pagi, selamat siang, selamat sore, dan malam mahasiswa sekalian. Kita jumpa kembali pada mata kuliah apresiasi dan kritik arsitektur. Banyak terima kasih saudara telah mengumpulkan tugas apresiasi objek arsitektur. Ya. Selanjutnya materi kita adalah kritik arsitektur. Nah, jadi setelah saudara melakukan apresiasi, kita latih kritik arsitektur. Apa itu kritik arsitektur? Kritik yaitu adalah secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau kritikos, yang maknanya yang membedakan. Kata ini sendiri diturunkan pada bahasa Yunani kuno, yaitu krites, artinya memberikan pendapat yang beralasan. Jadi di sini kalimat memberi pendapat tapi beralasan ini penting. Tidak hanya sekedar pendapatnya itu tanpa alasan, yang harus punyai alasan. Maka bisa juga disebut dengan analisis. Analisis itu bentuk dengan alasan, dengan rasio, dengan sesuatu, dengan penilaiannya punya alasan. Nah, kalau apresiasi kemarin apa yang dilihat diutarakan, Anda rasakan ditulis, disampaikan. Tapi kalau di sini ada konsep, ada kata analisis, alasan disampaikan. Pertimbangan nilai, memberi pertimbangan nilai. Membuat interpretasi yang dulu pernah kita ajarkan, interpretasi tapi mempunyai bobot analisis, atau pengamatan, menyampaikan pengamatannya tentu dengan alasannya. Jadi kritik ini adalah memberi sesuatu pendapat dengan ada alasannya. Ini penting kalimat, makna yang ini penting. Ini bisa digunakan untuk menggambarkan posisi seorang yang berselisih bersama atau menentang objek kritik. Artinya kalau objek kritik ini arsitektur, maka bersama artinya mendukung, memuji, setuju dengan desainnya. Menentang di sini artinya ada sesuatu yang tidak cocok pada kritikus, diutarakan di situ. Apanya yang nggak cocok, terus solusinya gimana, ya alasannya ada. Kalau apanya jelek, itu karena apanya ditulis. Jelek karena apa? Mungkin karena komposisinya atau karena bentuknya. Ya. Kalau lebih bagus kalau diberi solusi, bentuknya seperti apa sebaiknya. Nah, itu baru namanya kritik. Baik, kita lanjutkan. Kritikus modern, kritikus adalah orang yang melakukan kritikus di era modern, era sekarang ini, mencakup kaum profesi atau amatir yang secara teratur memberikan pendapat atau penginterpretasian seni atau karya lain. Artinya kritikus itu memberi secara rutin, memberi masukan, memberi pendapat, penilaian terhadap sebuah karya seni, karya arsitektur, karya apapun. Ya, seperti karya seniman, karya ilmuwan, karya posisi, karya aktor, karya arsitek, ya. Dan biasanya menerbitkan pengamatan mereka di jurnal ilmiah. Nah, ini diterbitkan di dalam jurnal ilmiah. Kritikus banyak jumlahnya di berbagai bidang, misalnya kritikus seni, musik, film, teater, dan atau sandiwara, rumah makan, dan penerbit ilmiah. Di arsitektur juga ada, ya, kritikus di bidang arsitektur juga ada. Majalahnya banyak. Kalau Anda cari majalah apa sekarang, lupa saya, lupa namanya, ya banyak. Majalah konstruksi ada, majalah apa ya, ada. Silakan. Baik, kita lanjutkan. Apa itu kritik? Kritik adalah penganalisaan dan pengevaluasian suatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman,
memperluas apresiasi atau membantu memperbaiki pekerjaan. Jadi kritik itu adalah penganalisan dan pengevaluasian ya, untuk meningkatkan pemahaman, untuk memperluas apresiasi dan membantu memperbaiki pekerjaan ya. Jadi memberi masukan pada si karya, si pengkarya ya. Bagi kritis tentu memberi pengetahuan, menambah pengetahuan. Baik, manfaat kritik adalah, manfaatnya apa? 1. Menambah masukan-masukan baru yang belum dibahas agar lebih terinci dan lengkap. Nah, ini memberi masukan-masukan baru terhadap karya arsitektur. Nah, ini penting. Apa karyanya? Terus manfaatnya apa? Manfaatnya ya tentu untuk mendesain yang akan datang akan disempurnakan. Kalau sekarang udah nggak mungkin, udah dibangun kok ya. Nah, ya kelemahan-kelemahan tersebut dipakai untuk pedoman merancang seorang arsitek pada periode selanjutnya. Ini manfaat kritik bagi seorang perancang. Tapi bagi Anda apa sebagai seorang kritikus? Pengetahuan Anda kan meningkat dengan melihat, mengevaluasi sesuatu, kepintaran Anda kan meningkat. Yang kedua, mengganti bagian bahasan yang kurang baik dengan masukan yang lebih tepat atau lebih baik berdasarkan kritik dan saran yang diterima. Mengganti, ini mengganti ya, tapi memberi masukan tadi. Kalau ini mengganti ya, kalau dunia arsitektur akan biaya tentunya ya. Kalau mengganti bagian yang dikritik disempurnakan ya, otomatis risikonya biaya ya, masalah yang lain lagi nih. Jadi hakikatnya kritik itu adalah itu. Yang ketiga, menghilangkan bagian-bagian yang tidak tepat atau tidak perlu. Menghilangkan bagian-bagian yang tidak tepat dan atau tidak perlu. Karya arsitektur ini masalahnya adalah biaya. Ya, kalau itu karya desain diganti ya itu masih bagus. Misalkan saudara asistensi, terus kita memberi kritik, ya yang dikritik tadi kalau bisa Anda terima untuk perbaikan tentunya, ya, gitu ya. Jadi manfaatnya pas desain, tapi kalau karya tersebut sudah jadi, ya mengganti, menghilangkan ini ya masalah tersendiri, ya, biaya masalahnya. Jadi itu. Tapi paling tidak dengan Anda mengkritik karyanya seorang arsitek akan berhati-hati dalam mendesain selanjutnya. Jangan sampai kesalahan itu terulang pada desainnya. Nah, ini di sini kehebatan kritik dalam membangun pengetahuan seorang arsitek. Ya, bagi saudara apa? Membangun ilmu pengetahuan baru. Bagi saudara pengetahuan Anda akan meningkat karena berkemampuan memberi masukan. Bagi yang dikritik pengetahuannya bertambah. Jadi gini, ini pentingnya kritik. Seorang arsitek dalam kehidupannya perlu kritik, sangat membutuhkan kritik. Kalau tidak masukan, tidak ada kritik, ya akan diulang-ulang kesalahan yang sama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebuah kritik harus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, ini kunci. Ya. Jadi, saudara kan kita latih untuk mengkritik nanti. Ya, sebuah kritik harus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, ini contoh kritik yang tidak disertai dengan alasan. Saya sependapat dengan Anda. Ya, faktor kebersihan sangat berpengaruh terhadap penyebaran demam berdarah. Pendapat Anda tepat. Ini tanpa alasan. Ya, ini positif ya. Sependapat ini, sependapat. Ya, positif sependapat. Mendukung. Nah, ini mendukung ini. Sependapat. Namun dukungannya tidak ada penjelasan. Ya. Mendukung apa? Faktor kebersihan sangat berpengaruh terhadap penyebaran berdarah. Ini pernyataan saudara ini. Pernyataan seseorang yang didukung adalah ini, pernyataan ini. Nah, ini kritik yang kurang tepat, tidak ada solusi, tidak punya alasan, ya, tidak ada reason. Gitu. Nah, yang betul ini contoh kritik yang disertai dengan alasan. Saya sangat sependapat dengan Anda mengenai faktor kebersihan, sependapat. Nah, kenapa? Nah, kenapanya itu alasannya dicantumkan yang warna kuning ini. Bahwa lingkungan yang bersih adalah syarat utama hidup sehat.
Apabila lingkungan bersih, dengan sendirinya nyamuk tidak dapat berkembang biak dan demam berdarah juga tidak akan ada di tempat tersebut. Ya, kalau bersih, ini mendukungnya apa lah, ini dukungnya gitu ya. Jadi ini contoh kritik yang baik. Kalau ini kritik yang tidak baik. Apa ini kritik juga kritik, tapi ini down ya, membuat nggak suka. Yang dikritik akan jadi waduh jelek, minder gitu ya, tidak ada suatu alasan. Ini alasan yang kritik yang mendukung. Kita lanjutkan yang lain, contoh kritik yang tidak disertai dengan alasan. Nah, ini contoh, ini yang negatif. Saya kurang seberapa dengan Anda, faktor kebersihan tidak berpengaruh pada penyebaran demam berdarah. Saya tidak sependapat dengan Anda. Sudah gitu aja. Ya tentu pusing ini yang dikritik. Lebih yang kritik bosnya, ya akan takut ini. Ya, jadi hati-hati yang mengkritik. Jadi yang benar, ini contoh ini dengan syarat dengan alasan akan saya kurang sependapat dengan Anda. Nah, terus ini, dari beberapa kasus demam berdarah justru menjangkiti warga perumahan yang relatif lebih bersih daripada perkampungan. Nah, jadi bahwa justru di tempat yang bersih itu malah banyak demam berdarah. Kenapa? Nah, ini alasannya. Karena tidak hanya faktor kebersihan berpengaruh pada penyebaran demam berdarah. Tidak gitu saja. Di perumahan yang bersih justru berkembang biak demam berdarah. Datanya ini disertai dengan data. Gitu. Kenapa? Ya, karena nyamuk jentik-jentik dari demam berdarah itu justru tumbuhnya di tempat yang bersih, bukan tempat yang kotor lah itu. Nah ini, jadi punya alasan di sini. Alasan disampaikan, alasannya lebih banyak, maka yang dikritik akan lebih suka, akan lebih paham. Oh iya, ternyata saya harus ubah pernyataan saya. Nah ini contoh kritik yang benar. Jadi yang benar harus punya alasan. Baik. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menyampaikan kritik yaitu apa saja? 1. Anda hendaknya benar-benar memahami persoalannya sehingga kritik yang disampaikan berdasarkan atau beralasan. Ini penting ya, jangan sampai saudara memberi kritik tapi Anda tidak menguasai permasalahannya. Misalkan masalah COVID gitu, Anda mengkritik, Anda bukan ahlinya kok ngeritik ya gitu tuh. Terus dihoak gitu, apa gitu. Ya nggak ngerti, Anda bukan ahlinya, malah jadi masalah untuk diri saudara. Jadi kritik harus menguasai benar masalahnya. Ya, itu. Jadi kalau Anda mengkritik arsitektur ya cocok karena Anda seorang arsitek. Anda hendaknya memberikan pengantar terlebih dahulu dengan mengakukan bagian yang akan dikritik secara singkat, padat, dan jelas, baru kemudian disampaikan kritik Anda secara objektif. Jadi Anda harus memberi pengantar. Pengantar itu ya bahwa Anda menunjukkan bahwa Anda menguasai benar objek yang Anda kritik itu, objek maupun pengetahuan yang Anda kritik tersebut. Kalau nggak ngerti ya nggak usah menunjukkan kemengertian saudara, maka diberilah namanya pengantar terlebih dahulu. Jadi pengantar itu fungsinya adalah menunjukkan bahwa Anda telah mengerti, Anda telah melihat, Anda telah mengamati. Nah, itu pengantar fungsinya seperti itu. Baik, kritik yang disampaikan sesuai dengan topik yang dibahas. Ya tentu, ya, jangan kritik tidak sesuai dengan topik. Ya gini-gini ngomong rawon, ya nggak cocok. Padahal kita lagi nyoroti tentang objek arsitektur. Ngomong-ngomong rawon ya nggak menarik. Tapi untuk selingan kalau ya nggak apa-apa deh. Tapi untuk ngomong-ngomong nggak usah ditulis ya. Baik, kita lanjutkan. Kritik hendaknya disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, santun, tidak berkesan menentang, tidak menyinggung perasaan pihak yang diberi kritik. Harus baik, sopan, dan santun, pakai bahasa yang baik.
Itu penting catatan juga. Kritik yang sebagian hendaknya disertai dengan argumen yang logis untuk memperkuat kritik. Nah, ini penting. Ya, harus punya argumen, alasan yang logis, ilmiah, logis ilmiah, ada datanya, ada sumbernya. Ya, itu akan menarik, akan memberi pemahaman pada orang dikritik, akan oh iya betul ini, gitu kan, seperti itu. Jadi penting ya, data-data, argumen berdasarkan literatur, pendapat orang. Silakan. Kritik yang disampaikan harus ditujukan untuk menyampaikan masalah yang dibahas, bukan bertujuan untuk mengejek atau menjatuhkan pihak yang dikritik. Jangan ya, jangan. Kalau ada tujuan itu ya tidak baik ya, jangan sampai. Jadi sampaikan apa adanya ya, bukan tujuan untuk menjelekkan, mengejek dan sebagainya. Baik, dalam menyampaikan kritik hendaknya disertai dengan ide-ide segar atau baru, kemudian solusi disampaikan dengan tepat agar pihak yang dikritik dapat lebih menyempurnakan bahasanya. Diberi ide segar, ya, ide baru. Ya, jadi kalau Anda contohnya kalau asistensi tugas itu ya, tentu dosen kadang-kadang beri ide baru, ide segar, itu kenapa tidak demikian ya, kenapa gini, nah itu beri masukan. Nah kadang-kadang tapi kamu jangan tersinggung ya, kalau dosen dan mahasiswa itu kadang-kadang dosen punya metode untuk mendidik mahasiswa, mungkin dengan kasar, dengan mengejek, mengolok dan sebagainya. Tapi ingat bahwa itu tujuannya untuk perbaikan saudara, positive thinking ya, gitu. Kalau Anda sebagai mahasiswa arsitektur perlu kritik dari dosen pembimbing. Asistensi tujuannya adalah minta kritik, minta karyanya dikritik. Nah, dosen dalam mengkritik juga demikian, harus memberi sesuatu yang positif. Metodenya ya ini, kalau ini harus baik, harus demikian, nah, macam-macam. Ya, kalau saya kritik kadang-kala tentang asistensi, tidak semua saya ratakan ya. Saya biasanya kalau ini pelan, kalau ini kalau kenal ya, kalau belum kenal biasanya saya rata ya seperti itu. Namun percayalah bahwa kita dosen dalam asistensi memberi tugas mahasiswa itu tidak ada seperti apapun untuk menjatuhkan saudara, adalah untuk membangun, membuat kepercayaan, memotivasi saudara untuk segera menyelesaikan tugasnya. Itu ya. Oke. Baik, kita lanjutkan cara menyampaikan kritik. Itu gimana cara menyampaikan? Nah, yang baik ya, yang baik. Yang umum, yang pada umum ya, bukan menyampaikan pada orang tua pada anak ya, lain. Mungkin dosen dengan mahasiswa ya berbeda. Macam-macam punya metode masing-masing. Namun yang baik seperti ini. Menyimak topik yang sedang dibahas dengan seksama dan penuh dengan konsentrasi di awal hingga akhir. Jadi penting memberi masukan, mengkritik itu harus menguasai betul topiknya. Kalau tidak menguasai topik, memperhatikan topik yang dibahas, ya akan bled through ya bahasanya, akan keliru. Kritiknya bisa membahayakan, bisa tidak memotivasi. Yang bisa tersinggung yang didesak itu ya. Jadi penting harus menguasai benar, menyimak topiknya. 3. Mencetak pokok-pokok bahasan agar benar-benar paham dalam menentukan bagian yang akan dikritik. Nah ini mencetak pokok-pokok bahasan. Nah ini topik bahasanya apa, pokok bahasanya apa, dibikin. Nah ditabelkan seperti yang apresiasi kemarin. Pokok bahasan akan dikritik apa, dilihat objeknya, benarnya, diutarakan apa yang dilihat lah, baru diberi masukan kritiknya apa ya, kemarin kan sudah Anda apresiasi lah, nanti kritiknya apa. Jadi tugas yang akan datang ya, membuat kritik dengan objek yang sama dari apresiasi kemarin. Nah karena Anda sudah menguasai kan, nah kritiknya apa terhadap objek tersebut. Itu ya tugas yang akan datang. Tapi gimana? Nah, nanti penjelasan tugas pada video selanjutnya.
Baik, kita lanjutkan menganalisis pokok-pokok isi bahasan dengan menentukan bagian-bagian yang tidak dikritik. Menganalisis pokok bahasanya apa, ya, apa yang akan dikritik itu apanya. Jadi nggak usah banyak-banyak lah, mau apanya ya situ aja, tolong dikritik. Sebaiknya seperti apa, diberi alasan. Oke. Menentukan kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi bahasan tersebut, serta menentukan ide baru, perbaikan yang tepat untuk menyempurnakan dan dalam pembahasan. Ya. Menentukan kekurangan atau kelemahan-kelemahan isi bahasan tersebut, ya. Jadi dari pokok tadi sampaikan kira-kira lebihnya apa, lemahnya apa. Nah itu, terus ditulis alasannya apa, ide barunya apa, nah ditulis di situ. Nah nanti dirangkum dalam suatu bahasan yang baik. Ya, oke. Mengemukakan atau menyampaikan kritik berdasarkan bahasan yang dibahas. Jangan sampai kritik tidak sesuai dengan bahasan yang dibahas. Kritik pada kiri kanan, pada apa? Kritik arsitektur pada dikritik arsitekturnya. Padahal arsiteknya ya nggak benar, ya. Yang dikritik adalah ya karyanya tersebut. Ya, baik gitu ya. Materi apa itu kritik sudah saya sampaikan. Ya, video selanjutnya akan berisikan tentang tugas yang harus saudara kerjakan selama mungkin 2 minggu ke depan kalau nggak salah di jadwal, yaitu kritik objek arsitektur. Gimana tugasnya? Nah, nanti akan keluar di video selanjutnya. Perhatikan benar. Ya, selamat mengerjakan tugas selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Baik, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.